Pertanyaannya, Abu. Windows 10 itu Sudah belum gini. banyak yang punya gitu loh. Ini Bapak Ibu ya. Sebetulnya aplikasi itu dikatakan berhasil ketika sudah tampil username dan password itu selesai sudah. Kecuali ketika penginstalan sampean itu gagal. Misalnya ketika membuka SEB-nya tidak bisa masuk, tidak punya akses, itu baru ada masalah di aplikasinya. Ketika sampean kemarin itu sudah menginstal dan masuk pada layar itu, memasukkan username sama password bisa, itu sudah selesai di situ, biarkan wis. Gak usah Loh, diulang Oh kan iya. yang lagi. UP itu tidak masukkan itu, Pak. Kan yang UP itu nomor peserta sama kode validasi. Nah, kita itu kan belum nyoba memasukkan, Pak. Takutnya seperti yang tadi pagi, sampean ketika ngirim aplikasi, Oh, ini Bu, nggak kalau ada. masalah aplikasi yang tadi itu sebetulnya kenapa tak tidak bisa yang tadi itu? Karena aplikasi itu dibuat oleh Pak Nino melalui Winsuka. Jadi dipermudah. Tetapi ketika diklik, karena kan itu terpisah antara aplikasi di Pak Nino dengan SCB yang sudah kita install gitu. Jadi tidak Iya, tidak iya. support, tidak support, Iya, iya. tidak bisa Iya. membaca begitu Bu. Akhirnya kita harus menginstal ulang aplikasi yang khusus untuk dari yang Winsuka. Sedangkan kita punyanya SCB yang UPPPG itu Bu. Jadi tidak Iya, bisa. iya, iya, iya. Jadi yang Benar. kita install Benar. UPPPG sudah benar Bu. Sudah khusus untuk UPPPG Ya. yang besok ini. Ya, Tadi benar, Din, benar, benar. Ya. Din sampean Pak Faisal Windows berapa? saya Windows 11. Saya dari awal Oh, Windows Windows 11 aman 11. berarti, Ya. Pak. Enggak, Paling takutnya maksudnya doromun nanti Pak. Install lagi, Pak. enggak sesuai Instalin dengan Windows permintaan 11, Mbak. pengawas, takutnya enggak bisa masuk, saya kapok yang tadi itu loh, Pak. Saya kan sampai jerit-jerit nanya ke sampean itu, takutnya enggak masuk pas hari H. Kalau misalnya sampean Windows 11 kan enak, Pak, tinggal nginstal ulang. Kalau yang Windows 10 Pertanyaannya mau gini, nginstal sampean bisa enggak bisa usaha laptop Windows 11? Bisa enggak? Selama 4 hari ke depan ini. gelap sange re tak nemu. Nak nyari Bu Robi entar ke Bitkom beli anyar. Ya Allah, mari beli ngincam pesen Bu Nafis. Beli mas betul juta. Siapa nangku nyari saya 15 juta ke ruang pian pun. Kebangun Ibu Roma, umroh. belum kita aja deh. Iba umroh, hoi. Lek, Ini kapan mau ah, beli? jadi kalau yang sudah instan insya Allah aman ya. Sampean yang sudah install kemarin itu Pak, sampean coba buka kembali, masukkan password, kemudian nanti kalau sudah muncul layar, masukkan nomor peserta sama nomor itu, kode validasi. Validasi. Sudah muncul itu, wis selesai Pak itu Pak. Sudah, biarkan. Oh iya. Ada nomor validasi yang di itu, yang di Kartu peserta. kartu peserta. Ya, Oh iya. di kartu peserta Pak ya. Iya. Sudah. Oke, oke. Setelah itu, Pak, setelah dimasukkan kode validasi, keluarnya apa nanti? Ini masuk ke Oke. soal Bu. Dan sampean sudah nyoba, sudah memasukkan kode validasi itu? Insya Allah bisa, karena itu aplikasi aslinya dari UPPPG, bukan Enggak. yang KW. Iya, sampean sudah nyoba apa enggak? Belum, memasukkan karena itu? belum diperintahkan untuk nyoba. Secara teknis Bu, gini Bu ya, repot menjelaskan teknisnya itu. Saya boleh Ya, benar. Benar, Le. dulu, Pak. Le Ini, Bu. Faisal. Jangan Gue punya Esa sekali ya, belum saya bisa, Faisal. belum bisa masuk itu yang saya takut. Nih, ini masalah gini tadi. Tadi kan jam 9 semua koordinator Iya, paham. termasuk Bu Verne itu melakukan Zoom meeting dengan Pak Nino masalah teman-teman yang kesulitan dalam mengubah konfigurasi dari Oh aplikasi iya, iya, benar, benar, benar. BPPG ke Iya, iya. Winsuka. Jadi Pak Nino itu membuat sebuah aplikasi yang otomatis masuk ke layarnya Winsuka. Ternyata ketika dibuatkan itu tidak bisa connect dengan Winsuka. Itu Bu. Kenapa? Karena dibuatkan lagi, bukan aplikasi aslinya itu. Aslinya kan UPPPG kita SEB-nya itu kan. Sudah tersetting UPPPG. Nah, kalau nanti UPPPG, kita kan sudah install aslinya UPPPG, bukan KW dari Pak Nino kan. Jadi Oh iya, iya. masuk. Benar, Le. Itu maksudnya. Sip. Mantap, mantap. Berarti aman ya pakai Windows Aman itu? ya. Yang penting sampean bisa login dulu, bisa layarnya muncul itu loh. Iya, Pak, bisa Pak memasukkan apa
itu kan passwordnya UPPBG ya, pas muncul biru itu masukkan kode nama peserta sama kode validasi itu Ya, sebenarnya sudah tampilannya. sampai di situ, biarkan wis. Sama install yang Win 11, Pak. Iya dong, Tampilannya sama toh? sama. Sama, Bu. Berarti kan Sama. Pak Faisal sesuai dengan permintaan pengawasnya saya, itu Windows 11 yang diinstal. Sebelum diminta pengawas. Laptopnya nggak ada, Sudah Bu. saya sudah install itu. Iya. Bu. Iya, maksudnya kan sampai laptopnya Windows 11, jadi nginstalnya pilih Saya yang Windows 11. mau sholat dulu ya, mau sholat kan. dulu ya. Siapa Hudi? Siap. Pak Ya, mau Yai. sholat dulu. Habis ini langsung. Bu Ferni enggak komen ya? Halo, Bu. Bu Ferni ini tadi ikut waktu Zoom yang Pak Nino, ada Bu Ferni tadi itu. Perasaan wong iki tok sing aktif liyane ndi tah? Gimana, mau langsung dibahas apa? Ayo sudah, lanjut yang sudah. lain? Nanti yang lain biar gabung, Pak. Oke. Tak Sudah, marah wis. soalnya. Wis nurut. Ya, Tanya mulai sebentar. ya. Pak, sebentar. Yang kalau misalkan install lagi, itu yang Windows kemarin tuh harus dihapus. Oh iya, di-install dulu semua, baru install ulang. Oh gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ya ini ya, ibu-ibu semua ya. Kemarin soal yang saya buat ini sebetulnya soal yang sudah dikirim oleh Pak Nino, Bu. Cuma saya setting ke Google Form ya, Google Form, jadi biar teman-teman mudah untuk mengerjakannya. Di sini yang sudah masuk atau yang sudah mengerjakan hanya ada 7 peserta, 7 responden ya. Ada Bu Mukaromah, Pak Hudi, Pak Aji, Bu Faiko, saya sendiri, Bu Ferni, dan Bu Syahroh. Ini yang sudah selesai mengerjakan. Untuk nilainya sebetulnya nilai itu sudah muncul ya, rata-rata betulnya itu paling tinggi 53 apa 54 saya lupa itu. Apa 58 ya? Ada di sini sebetulnya. Berapa soal sama itu, Pak? Hah? Berapa soal sama? Saya nggak ngitung. Berapa soal, Pak? Berapa soal? Ada 80 soal, Bu, sesuai soal yang dikirim Pak Nino. Saya ngambil yang Excel itu, saya masukkan, saya jadikan Google Form ini. Nah, di sini langsung kita bahas pada soal pertama ya. Ini yang rata-rata jawabannya di sini. 7 responden, tokennya. Nah, ini soal pertama ini. Ini. Soal pertama dalam surat Al-Ikhlas 1 sampai 4, Allah berfirman sebagai berikut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat ini merupakan salah satu surat yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Adapun isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini adalah dari 7 peserta, alhamdulillah semuanya menjawab betul semua ya, 100% ini jawabannya di A. Allah Maha Esa, tempat bergantung semua makhluk. Tidak beranak dan tidak membutuhkan makhluknya. Jadi jawabannya sudah benar semua dari 7 peserta itu. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2, nah ini ya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 sebagai berikut. Wa'tasimu bihablillahi. Tak jelas, Bu. Kayaknya ya, dan seterusnya lah. Dalam ayat tersebut, salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber pokok akidah Islam adalah A. Agar manusia semakin bertakwa. B. Agar manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. C. Agar manusia mendapatkan petunjuk. D. Agar manusia mendapatkan ketenangan hati. Dan yang terakhir, agar manusia memperoleh ridhonya yang E. Dari 7 peserta, 6-nya menjawab betul, yang C ya. 1 peserta ini menjawab A. Coba ibu-ibu cari kuncinya di antara kalimat ini, surat ini, kalimat 103 ini, mana kuncinya bahwa manusia itu mendapatkan petunjuk, agar manusia mendapatkan petunjuk.
Coba. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Tahtadun kan petunjuk. Nah, ya, betul ya. Jadi kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Agar manusia mendapatkan petunjuk. Ini satu petunjuk agar manusia semakin Lanjut. Lanjut ke Lanjut, soal berikutnya. Di bawah ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Adik, Akidah Islam sebagai risalah utama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Akidah Islam berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh nabi terdahulu. 3. Akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah para nabi dan rasul terdahulu. 4. Akidah Islam menghapus akidah nabi terdahulu. 5. Akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Berdasarkan pernyataan di atas, prinsip-prinsip akidah Islam yang benar. Dari 7 peserta, ini sudah menjawab betul semua, ya. Jawabannya 1, 3, 5. Kita perhatikan yang nomor 1. Akidah Islam sebagai risalah utama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Prinsip-prinsip akidah Islam. 1, 3. Akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah para nabi dan rasul terdahulu. Jadi yang nomor 2 ini berbeda. Itu yang 3 jawabannya ya. 1, 3, dan 5 akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. Jadi jawabannya B 1, 3, 5. Semuanya menjawab betul ya, dari semua peserta. Kemudian yang soal berikutnya, upaya untuk meningkatkan kualitas akidah generasi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dan efektif sebagai berikut. 1. Membudayakan tilawah dan memahami kitab suci melalui bimbingan ulama atau tokoh agama, berguru pada orang yang mendalami agama Islam, tafaqquh fil ad-din. Yang kedua, melalui proses pembiasaan dan keteladanan dari keluarga secara konsisten atau istiqomah agar menjadi semakin kuat keimanannya. 3. Membiasakan diri beribadah di masjid sekaligus menjadi ajang sambung silaturahim dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama. Terakhir, melalui proses pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan formal atau non-formal mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dari keempat pernyataan di atas, pilihlah urutan yang paling tepat dan urgen. Jadi diurutkan 1 sampai 4 itu. Di sini dari 7 peserta, hanya 4 peserta yang menjawab benar. Ya. Yang lain ada yang menjawab A, 1, 3, 2, 4. Ada yang menjawab C, 1 peserta, dan D 1 peserta. Coba dicari kuncinya, ini di mana kuncinya. Kalau urutan yang tepat ini kualitas akidah Islam kehidupan sehari-hari, dimulai dari mana dulu? Keluarga. Keluarga, betul ya, dari keluarga dulu, interan di dalam. Yang kedua sekolah, Yang kedua sekolah pendidikan formal. formal, Nah, Yang masyarakat. ketiga, tilawah yang hafid. ketiga 2. berguru pada orang yang mendalam. Iya. Yang pertama itu nomor 2, melalui proses pembiasaan dari keluarga, kan ya? Keluarga pertama. Ya, Kemudian yang kedua itu nomor 4, melalui proses pendidikan formal. yang di lembaga pendidikan formal. Nah, ya, di lembaga pendidikan formal, berarti setelah keluarga sekolah. Nah, ya. Kemudian yang ketiga itu nomor 1, 1. membudayakan tilawah dan memahami kitab suci melalui bimbingan ulama seperti guru, ya. Kemudian Ngaji. terakhir itu 3, di masjid sekaligus ajang sambung silaturahim atau di masyarakat lah itu ya intinya. Kemudian Jadi keluarga, sekolah, kemudian berguru, berguru, Masyarakat. kemudian yang terakhir masyarakat. ya. Kemudian ya, soal berikutnya, iman artinya percaya sepenuh hati. Sepenuh hati. Islam yaitu tunduk kepada kehendak Allah agar mencapai keselamatan. Sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak dari yang kita dapatkan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang seharusnya didapatkan. Dari 7 peserta, 2 menjawab betul. Saya salah. Menjawab salah. Ini
Ini gimana Gunja? Ini kan yang betul ini, jawaban yang betul ini, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Pertanyaan begitu kan? Iman artinya percaya. Ketika kita sudah percaya, maka kita akan Tunduk. tunduk, Duduk. patuh, menjalankan perintahnya. Kemudian ihsan itu memberi lebih banyak tindakannya, di apa ya? Diutarakan dalam sebuah tindakan, itu maksudnya Bu. Dibuktikan lah, itu dengan cara di sini artinya memberi lebih banyak dari yang kita dapatkan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang seharusnya didapatkan. Itu maksudnya. Jadi satu kesatuan, iman, Islam, dan ihsan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini jawaban yang C ini, iman sebagai landasan keyakinan, sedangkan Islam dan ihsan merupakan bukti nyata adanya keimanan. Ini salah ya. Nggak iso pisan, Mbak. Apa? Yang C itu. Kunci jawabannya A. Apa bedanya? Oh, lah iya. Masalah Apa bedanya, Pak? Kan bisa juga ini yang C ini. bentar. Mungkin di sini Bu ya. Iman sebagai landasan keyakinan. Sedangkan Islam dan ihsan bukti nyata. Mungkin Islam dan ihsan merupakan bukti nyata dalam adanya keimanan. Bisa membuktikankah pengertian Islam itu dan ihsan adanya keimanan? Bisa tak? Itu Islam tunduk. Bisa Tunduknya kan orang itu. Itu keterkaitan kuncinya. Terkait, jadi semuanya itu terkait, Bu, satu kesatuan. Tidak mungkin kan orang dikatakan beriman tapi dia saya tanya kenapa yang C itu tidak bisa. karena ada jawabannya lebih benar daripada yang C, Bu. Gila. Oke, lanjut. Terkaitan antara Benar itu yang satuan, Bu. nah, ketika Terkait. Besok lah. maka kita sudah Ya, setuju. semuanya terkait itu kayaknya. Dibuktikan dengan sebuah tindakan. Tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dari tiga komponen ini. Itu maksudnya. Kalau dikatakan C benar, tapi ada yang lebih benar, A yang lebih benar. Selanjutnya, mempelajari ilmu tauhid merupakan kebutuhan dasar umat Islam dimanapun dia berada. Mempelajari tauhid akan membuka wawasan sekaligus bisa menambah keimanan dan ketakwaan. Mempelajari ilmu tauhid akan menghindarkan dari pengaruh akidah-akidah yang menyeleweng. Ayat-ayat berikut yang membahas mengenai tauhid kecuali. Coba dicari. Kenapa jawabannya yang E ini yang benar? Dari 4 yang benar, 3 salah. Kemarin ini Pak Anwar jawabannya C, D, Pak. Yang benar D. Iya, Bikol bin Salim ini katanya masuk ayat tauhid. Yang E, ini kan ada Bikol bin Salim. Itu masuk ayat tauhid katanya. Saya dapatkan kunci jawaban yang dari yang kiriman Pak Nino, jawabannya E, Bu. Coba diartikan itu. Yaumala Nggak tahu. Nggak tahu, cuma kemarin yang bahas soal itu kan ada soalnya ini ya, yang dari Pak Anwar, Pak Hoirul Anwar. Pas bilangnya Bikol bin Salim ini termasuk ayat tauhid gitu. Jadi dijawabnya D. Ya sudah, nanti dicari saja jawaban artinya. Diartikan dulu aja, Bu, biar ketemu nanti ya. Tapi kunci jawaban E. Yaumala yang Pak Hudi, mana Pak Hudi? Artikan Pak Hudi. Pak Hudi nggak ada ini. Mana Pak Hudi ini? Oh, ini Bu, ada Bu Mukaroma. Coba Bu Mukaroma diartikan Bu Mukaroma. Yang E ini apa artinya Bu Mukaroma? Tunggu Pak, baru buka ini Pak. Ya, tunggu Pak, baru buka Pak. Bikol bin Salim itu artinya hati yang selamat. Nggak tahu kalau di sebelumnya apa aja. Iya benar Bu, hati yang selamat Bu. Yaumala yanfa'u malu wala apa sih, Pak? Pertanyaannya gini, Bu. Ayat-ayat berikut yang Tapi kemarin itu Pak, saya jawab itu salah Pak. Jawab kan katanya Bapak itu Bikol bin Salim itu kalimat tauhid Pak. Terus kemarin itu saya kan selain kalimat tauhid jawab
Oh ya bekor bukan dul jari wal ikram itu salah Pak. Yang benar itu biqol bin salim. Iya, ketika tryout itu ya, tryout pertama. Coba Pak Raja yang soalnya. Cuma di jawabannya ini ayat berikut ini yang membahas Pemireng Pak ya. tauhid kecuali. Jadi ayat Iya, kecuali Pak. Berarti yang bukan ayat tauhid ini yang ditanyakan. Mm-mm. ABC ini kan ayat tauhid. Pemireng. Bisa aja soalnya. Ayat tauhid itu apa? Coba dijelaskan, Bu. La Yang ilaha benar tuh illallah, D. la ilaha illahu. Itu kan Yang ayat benar tauhid, tuh Pak. D. Yang mengesahkan. Benar tuh D. Yang benar D. Kenapa D, Pak Ajib? Apa artinya supaya Ya ngomel ya? pokoknya D kau yang dikirkan Coba diartikan Amal yang Bu Ajib. D. Ya punya saya tuh Kolbin Salim juga nggak apa namanya itu nggak salah. Salah juga. Saya buka di Google itu yang benar tuh D. 20. D maksudnya kalimat tauhid apa bukan, Bu, Pak? Bihil a'la. Nah, jadi Kemarin itu bukan, jawab bukan D itu salah Pak, saya Pak. Jawab D Saya salah. buka Google. D salah, Bu, yang benar. Iya, salah. Coba. Padahal kata biqol bin salim ini katanya kalimat tauhid Pak. Oh, berarti Mana jawaban nggak ada kalimat benar kecuali itu. yang kalimat Membahas tauhidnya. kalimat tauhid. Mana? Nanti maksudnya ya. Harus Pak Ireng Pak ya. Maka ya. Oh aja kan bener aja. Oke. Kita sambil lalu aja, kita lanjutkan dulu ya. Yang penting kalau memang D nanti kita cari artinya. Jadi artikan dulu ininya. Kembali. Dan soal berikutnya. Sihir telah ada pada budaya. Nah, ini juga saya bingung yang ini, Bu, ini. Sihir telah ada pada budaya masyarakat zaman lampau. Praktik sihir pun pernah marak. Ini merupakan perbuatan yang membahayakan pelakunya dan orang lain. Islam melarang umatnya mempraktikkan sihir. Dalam Islam, orang kenapa? Karena apa? A. Sihir itu dapat membahayakan dan mencelakakan orang lain, bahkan sampai meninggal dunia. Yang B. Orang yang melakukan sihir itu menyalahi syariat Islam. C. Sihir itu merupakan sebuah tipuan pandangan mata. D. Orang melakukan sihir itu mendapat dosa besar. E. Orang yang melakukan sihir mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jawabannya itu E. Saya jawab B. D Pak. jawabannya. Menurut hati saya, menurut saya itu B. Menurut saya B. Cuma jawabannya itu E. Nah, ini gimana? Salah paling Pak. Kayak yang benar B Pak. Itu ada dalam pandangan Islam. Orang yang Kunci soal apa kuncinya? Kalau kemarin Pak saya jawab B salah. makanya saya bingung juga ini. Tapi kunci jawabannya E ini. Kriteria musyrik itu apa, Bu? Kriteria musyrik itu dikatakan musyrik ketika seseorang itu Kalau musyrik itu pelaku dari orang yang menyudutkan Allah. menyebutkan, bukan syirik. pelakunya gitu loh. Itu musyrik. Perbuatannya Pak sirik, perbuatannya. Jadi pelaku, musyrik itu pelaku. Berarti bisa jadi Ya, jawabannya E, bukan adanya dibahas ke orangnya. Orang yang melakukan syirik mengaku mengetahui perkara yang gaib. Itu kan sudah musyrik. Oh iya betul ini yang ditanyakan orang yang melakukan praktek. Nah, Iya, ini kan yang ditanyakan orangnya ya. Yang nomor benar B itu, Pak. juga orang yang melakukan sihir. Sama yang melakukan. Nah, Iya, nggak Bu. tahu. Anggaplah ini apa Ini. soal jebakan Bu, Ini, masuk Bu, kategori kita musyrik. balik. Kenapa orang yang melakukan syirik dikatakan musyrik? Karena mungkin orang itu mengaku bahwa bisa mengetahui perkara yang gaib, padahal perkara yang gaib tidak bisa kan itu maksudnya. Apa begitu jawabannya? Itu benar itu. Orang yang melakukan sihir itu. Lakukan sihir mengaku mengetahui perkara. Benar. Yang gaib.
Kalau bagi saya ini Pak nomor 2 B. Iya, saya juga Orang yang B. melakukan Dan B. saya- Kemarin saya semuanya. jawab B, Pak. Baik, Ternyata syarat. salah. Bu lihat baca dulu soalnya gitu tujuannya kemana gitu Coba soalnya. dibaca Pak Haji. Coba Pak Saya Haji harus pilih yang mana Pak memperhatikan Haji? soalnya. Soalnya B tidak bisa, Bu. ini kan ada perkaranya, makna perkara itu yang dimaksud ini. Perkara ini orang yang melakukan sihir mengaku mengetahui perkara. Itu orang mentak wajib. Kan anak-anak bisa tahu. Mana ini? Sepakat B dah. Jadi kalau ada soal seperti ini kita jawab B aja ya. Kalau misalnya di UP ada soal Kalau dosa, mungkin kalau yang melakukan dosa besar ini kurang tepat, Pak. Katanya saya B. iya, Itu Pak, kan soalnya begini nih, apa namanya? Apa aja? Dia kandangan deh. Dalam pandangan Islam, orang yang mempraktikkan sihir dapat disebut musyrik karena ada karenanya itu karena kenapa Karena orang itu kenapa? dikatakan musyrik? Nah, itu Pak.